Shalom, God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. He makes all things beautiful in its time. Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Surat Yohanes yang pertama, pasal 4 ayat ke-8 berkata, Allah adalah kasih, God is love. Kita perlu ingat baik-baik hal itu, karena dengan menyadari bahwa Allah adalah kasih, God is love, kita semakin diteguhkan bahwa Ia senantiasa baik setiap saat. God is good all the time. Kita juga bisa percaya bahwa He makes all things beautiful in its time. Kita nyanyikan satu lagu ini udah lama sekali ya, tapi ini diambil dari 1 Petrus 2 ya, ayat yang ke-9. Kamulah bangsa terpilih. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang amat besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang amat besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Pujilah Tuhan, haleluya. Marilah pujilah Tuhan, beritakan perbuatannya yang telah memanggil kamu keluar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, haleluya. Marilah pujilah Tuhan, beritakan perbuatannya yang telah memanggil kamu keluar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang amat besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Pujilah Tuhan, haleluya. Marilah pujilah Tuhan, beritakan perbuatannya yang telah memanggil kamu keluar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Pujilah Tuhan, haleluya. Marilah pujilah Tuhan, beritakan perbuatannya yang telah memanggil kamu keluar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Sekali lagi, pujilah Tuhan, haleluya. Marilah pujilah Tuhan, beritakan perbuatannya yang telah memanggil kamu keluar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Dari kegelapan
pada terangnya yang ajaib. We are a chosen generation. Kita adalah generasi yang terpilih, yang dipilih, a royal priesthood ya, holy nation. Jadi imamat yang rajani atau keimaman yang berkerajaan ya, yang rajani, a holy nation, bangsa yang kudus. Ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 ya, dan ayat 10. Ayat 9 khususnya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari sini sebenarnya berasal kata gereja atau eklesia ya, dipanggil keluar, dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tujuannya apa? Ya, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang Dia lakukan. Itu tujuannya. Lalu ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Tuhan, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Surat Petrus ini sebenarnya dia mengambil referensi dari Perjanjian Lama, dari Keluaran 19 ya, ayat 5 sampai dengan ayat 6. Sebenarnya kalau kita baca ya Keluaran 19 ini ya, dari ayat 1, saya bacakan coba ya, nanti penekanannya ada di ayat 5 dan di ayat 6. Tapi ayat 1 saya bacakan, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Ayat 3, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Lalu ayat 5 ya, perhatikan ini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Lalu ayat 6-nya, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi ketika orang Israel itu dipanggil keluar dari tanah Mesir, ya itu gambaran bagaimana kita gereja dipanggil keluar ya dari tanah perbudakan. Kita dipanggil keluar, ada tujuannya. Dikatakan kita menjadi bangsa terpilih, imamat rajani, ya, umat yang kudus. Itu gambarannya sekian ribu tahun yang lalu adalah orang Israel ketika mereka tinggal di Mesir selama 430 tahun, lalu mereka dipanggil keluar dari sana. Mereka mengalami penindasan selama 430 tahun. Mereka menjadi budak, mereka harus mengerjakan banyak hal dan mereka merasa pahit hidup mereka itu. Lalu mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan membangkitkan Musa. Lalu Musa ini singkat cerita Tuhan bawa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi sebelum masuk ke tanah perjanjian, mereka berhenti dulu di gurun Sinai. Ya, mereka berkemah di padang gurun. Lalu Musa naik dari gunung itu, ya, Musa naik ke gunung itu dan mendengar Tuhan berbicara kepada dia. Dan apa yang disampaikan? Tuhan bilang bahwa
Kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Menarik kalau baca terjemahan bahasa Inggris ya, ada beberapa yang bagus, tapi saya coba lihat dari terjemahan Amplified Bible yang klasik ya, yang lama. Dikatakan di sini, now therefore ya, if you will obey my voice in truth and keep my covenant, ya sama ya, kalau kamu mau menuruti suaraku dan dalam kebenaran dan memegang perjanjianku, memelihara perjanjianku, then maka kamu akan menjadi my own peculiar possession ya. Peculiar itu satu milik yang unik ya, yang beda dengan yang lain, yang khusus ya, peculiar people. Ya, kamu akan menjadi my treasure, hartaku yang spesial. From among and above all peoples ya. Dari antara bangsa-bangsa lain dan di atas bangsa-bangsa lain, kamu yang aku pilih. Kamu itu menjadi milikku yang spesial, yang khusus, yang unik, harta yang berharga buat aku. Karena seluruh bumi adalah milikku. Dan kamu akan menjadi bagiku kerajaan yang terdiri dari imam-imam ya, imamat rajani ya, kerajaan imam. Kalau di 1 Petrus 2:9 dikatakan imamat rajani. Kalau di sini dikatakan kerajaan yang terdiri dari imam-imam. Jadi pada awalnya itu panggilan Tuhan kepada orang Israel adalah menjadi satu bangsa yang isinya imam ya. Imam itu yang menjadi perantara antara Tuhan dengan manusia. Imam itu mempersembahkan korban. Lalu nanti ada nabi. Nabi itu menyampaikan firman dari Tuhan kepada umatnya. Tapi dikatakan di sini kerajaan imam, a holy nation, bangsa yang kudus. Lalu diberi penjelasan, apa itu bangsa yang kudus? Consecrated ya, dipisahkan, dikhususkan, set apart to the worship of God ya. Jadi kerajaan imam ini adalah bangsa yang kudus yang dipisahkan untuk menyembah Tuhan ya. Ini sudah panggilan awal dulu ya, ribuan tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat sebelum sampai di Gunung Sinai ini ada proses yang dilalui. Ya, ketika ada di Mesir ada 10 tulah yang terjadi. Dan tulah 10 adalah kematian anak sulung. Lalu orang Israel itu keluar. Dan kemudian ketika keluar orang Mesir mengejar. Lalu mereka berhenti di tepi Laut Teberau atau Red Sea dalam bahasa Inggrisnya. Dan mereka gak tahu harus berbuat apa karena di depan laut, di belakang tentara Mesir mengejar mereka. Lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan, kemudian Tuhan membelah Laut Merah itu atau Laut Teberau itu, dan mereka menyeberang ya lewat dasar laut itu. Dikatakan di firman Tuhan, di kiri dan kanan itu tembok air ya, laut itu menjadi seperti tembok. Mereka berjalan di tanah yang kering. Dan semalam-malaman dikatakan Tuhan menguakkan ya laut tersebut dengan angin yang keras. Dan setelah mereka tiba di seberang, orang Mesir berusaha mengejar. Tapi kalau kita baca di firman Tuhan itu menarik sekali. Ketika tentara Mesir ini mengejar pakai kereta kuda, ya pasti dengan mudah terkejar lah, karena orang Israel jalan kaki ya. Kemudian mereka bawa banyak hal, ada wanita, anak-anak, dengan susah payah mereka berjalan, mereka bawa harta mereka. Dan dengan mudah terkejar oleh tentara Mesir. Tapi Alkitab berkata pada waktu itu malaikat Tuhan bergerak pindah ke belakang menjadi penghalang antara tentara Mesir dengan orang Israel. Kalau dibaca di firman Tuhan di kitab Keluaran itu dikatakan malaikat Tuhan itu membuat roda kereta Firaun itu jadi miring kiri miring kanan sehingga mereka gak bisa kejar. Dan akhirnya orang Mesir berkata, ayo kita lari, ini bukan lagi manusia, ini Tuhan yang berperang melawan kita. Banyak mujizat terjadi. Dan akhirnya ketika orang Israel sampai di seberang, laut tertutup kembali dan tentara Mesir semuanya mati tenggelam di dalam Laut Teberau tersebut. Itu mujizat yang sangat-sangat luar biasa. Namun setelah itu kalau kita baca mereka lewat padang gurun Syur. Selama 3 hari tidak ada air. Dan mereka kehausan.
Lalu mereka sampai di Mara. Ada mata air, sayangnya mata air itu pahit. Lalu mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepada Musa. Dan kayu itu dilemparkan ke dalam mata air itu, maka air itu menjadi manis. Dan itu gambaran mengenai Kristus. Ketika kita membawa semua hal yang pahit dalam hidup kita kepada Dia, maka Dia bisa membuat itu menjadi manis, ya. Itu indah sekali, ya. Wah, luar biasa, ya. Nah, kemudian kalau kita baca lagi, mereka tiba di Elim, ada pohon korma, ya, mereka menikmati semuanya. Kemudian mereka tiba di Rafidim, ya. Mereka berperang melawan Amalek, dan firman Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan yang berperang bagi orang Israel, ya, melawan orang Amalek turun temurun, dikatakan seperti itu. Di situ dikenal namanya sebagai Jehovah Nisi, Tuhan panji kemenanganku. Banyak hal yang dibuat oleh Tuhan, ya, untuk menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Dan ketika mereka mengalami banyak hal, ya, Tuhan membuat mujizat, ya, luar biasa. Dan akhirnya mereka sampai di Gunung Sinai di sini. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada Musa di ayat yang sudah kita baca tadi. Yang menarik juga, yang naik ke Gunung Sinai ini cuma Musa. Dan saya pernah baca di satu kamus apa artinya Sinai, ya. Gunung Sinai ini artinya apa? Lalu dikatakan di situ artinya thorny mountain, ya, gunung yang berduri. Jadi ketika Musa naik ke Gunung Sinai ini untuk mendengar firman ini, maka dia harus mengalahkan kedagingan dia. Dia mesti naik ke atas, dan duri itu makanannya daging, ya. Jadi sakit sekali kalau misalnya bawa daging kena duri itu tergores dengan menyakitkan. Tapi ada arti rohani di sini, ya. Pada waktu kita mau mendengar Dia berbicara, mau belajar, maka salah satu hal yang perlu kita taklukkan adalah masalah daging, ya. Daging ini bukan sekedar hanya hal-hal yang jahat, tapi hal-hal yang baik juga yang bukan berasal dari Tuhan, itu bisa menjadi penghalang untuk kita mendengar firman-Nya kepada kita, mengetahui kehendak-Nya bagi kita. Akhirnya Musa yang naik dan Tuhan sampaikan firman ini, ya. Dan dia bilang, tujuan aku, ya, sebelum aku bawa kamu masuk ke tanah perjanjian, ya, aku bawa kamu keluar dari Mesir itu bukan sekedar supaya kamu ini menikmati yang terbaik, tapi lebih dari itu, kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri, dan kamu menjadi kerajaan imam bagiku. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita dulu mungkin hidup dalam perbudakan dunia, kita gak sadar itu. Lalu kita kenal Dia, dan ketika kita memutuskan mau mengikut Dia, maka seperti orang Israel yang menyeberangi Laut Merah. Kalau kita baca di surat Paulus dikatakan bahwa untuk menjadi pengikut Musa, orang Israel ini harus melalui Laut Teberau. Dan itu gambaran mengenai baptisan, dipisahkan dari hidup yang lama. Jadi di perjanjian lama itu banyak sekali peristiwa yang merupakan gambaran tentang apa yang kita alami di perjanjian baru. Lalu tidak hanya itu, tidak hanya kita menjadi orang yang kenal Tuhan, Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan adalah Jehovah Rafka yang menyembuhkan, Jehovah Nisi, Tuhan yang berperang bagi kita, Dia mensuplai semua kebutuhan kita. Tapi jauh lebih daripada itu semua, kita harus tahu, mengerti bahwa Dia panggil kita untuk menjadi kerajaan imam, menjadi bangsa yang kudus. Kita itu dibuat consecrated, ya, set apart to the worship of God, ya. Kita menjadi orang-orang yang memuji, menyembah Tuhan. Dan itu dinyatakan jelas oleh surat Petrus, 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu bangsa terpilih,
imamat rajane, ya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, ya, yang besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ya. Kita bisa menjadi alatnya, tapi itu bukan berarti kita semuanya menjadi pendeta, ya, menjadi hamba Tuhan full time, tidak juga, ya. Sebagian besar dari kita bahkan menjadi orang-orang yang bekerja di marketplace, tapi kita mempunyai value kerajaan, punya nilai-nilai yang baik yang kita terapkan karena kita mengenal Tuhan. Di Alkitab, di Yeskiel pasal 14, kalau baca dari ayat 1, ya, ada kisah yang menarik, ada firman Tuhan yang disampaikan, dan dari ayat 1 sebenarnya, ya, lalu ayat 2, ya, ayat 3 dan seterusnya. Tapi ayat 13 dan 14 dan beberapa ayat di bawahnya sebenarnya itu menjadi pelajaran buat kita, khususnya untuk topik yang kita sedang bicarakan ini. Ya, Yeskiel 14 ayat 13. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Lihat ayat 14, ya. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kalau kita pelajari, ya, dari sejak perjanjian lama, ya, di kitab Kejadian misalnya, bagaimana Tuhan itu menghendaki suatu hubungan, ya, ketika Dia menciptakan manusia, maka ada fellowship antara Dia dengan ciptaannya, dengan Adam, dengan Hawa. Dikatakan di kitab Kejadian, pada waktu hari sejuk, ya, Tuhan berjalan katanya di taman itu, dan Dia mencari manusia, dan Dia bertanya, di manakah engkau? Jadi ada fellowship, ya. Dan ketika Tuhan panggil Abraham, Abraham mengikut Dia. Abraham punya keponakan. Setelah beberapa saat, keponakannya ini yaitu Lot memilih untuk tinggal dekat Sodom. Dan setelah beberapa lama, ya, orang Sodom itu jahat dan berdosa katanya. Lalu akhirnya Lot ini, kalau kita pelajari sejarahnya, dia awalnya tinggal dekat Sodom, lama-lama dia masuk ke Sodom, dia tinggal di Sodom, lama-lama dia jadi orang penting di Sodom. Karena dia termasuk orang-orang yang duduk di pintu gerbang, para petinggi, ya, pengambil keputusan. Dan ternyata sekian lama dia ada di sana, orang Sodom gak berubah. Bahkan calon mantunya pun gak percaya pada apa yang Lot katakan, bahwa Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora, ya. Jadi ternyata walaupun Lot dan istrinya dan dua anak perempuannya tinggal di situ, tidak merubah kota itu. Pada akhirnya kalau kita baca di Kejadian 18, maka Sodom dan Gomora akan dimusnahkan. Tapi sebelum dimusnahkan itu, Tuhan seperti minta izin kepada Abraham. Kalau baca ceritanya itu, Tuhan tuh berpikir, kasih tahu nggak ya sama Abraham? Kasih tahu nggak ya? Soalnya di Sodom itu ada Lot, harta miliknya ada di sana. Kalau kalau Sodom dimusnahkan, maka Lot bagaimana? Akhirnya Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Dia menawar dari 50 orang benar, 45 orang benar, sampai akhirnya disepakati kalau ada 10 orang benar di Sodom, maka Sodom dan Gomora tidak akan dimusnahkan. Tapi ternyata gak sampai 10. Ya, cuma ada Lot istrinya dan dua anak perempuannya. Dan ketika Sodom mau dimusnahkan, maka 4 orang ini ditarik keluar oleh 2 malaikat, ya, dipegang tangan mereka masing-masing, digandeng untuk dibawa keluar. Dan setelah itu disuruh lari. Nah, mereka lari ke kota terdekat. Sayangnya istri Lot itu menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Jadi kita melihat bagaimana doanya Abraham itu mempengaruhi sekali nasib dari Sodom dan Gomora. Tapi di kasus ini, di Yeskiel 14, Tuhan cerita mengenai 3 orang, yaitu Daniel, Nuh, Daniel, dan Ayub.
Dan ada satu kondisi yang begitu rupa sehingga keberadaan 3 orang ini, walaupun dikatakan mereka ini orang yang disebut dibenarkan pada masa itu, keberadaan mereka itu tidak membuat tempat di mana mereka ada tuh bisa menjadi aman. Dan dikatakan di sini, kalau misalnya ada malapetaka, keberadaan mereka di tempat itu tidak menyelamatkan tempat itu, tapi mereka akan diluputkan. Artinya Nuh, Daniel, dan Ayub ini adalah orang spesial. Ya. Ini seperti yang dikatakan bahwa mereka adalah bangsa terpilih. Ya. Khususnya kalau kita baca Daniel, ya, karena Nuh itu kan hidup di zaman-zaman yang awal, ya. Tapi Nuh itu dikatakan dia hidup bergaul dengan Tuhan. Walaupun akhir hidupnya dia sempat mabuk, ya. Tapi dikatakan dia itu walk with God, dia berjalan dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata Nuh itu adalah pemberita kebenaran. Pemberita kebenaran, jadi dapat dikatakan Nuh ini mewakili hamba Tuhan, mewakili pendeta, mewakili penginjil, orang-orang full time yang melayani Tuhan. Sementara Daniel siapa? Daniel profesional. Ini bukan pendeta, ini gak buat gereja, ini profesional, orang yang kerja di pemerintahan, orang pinter, orang yang sekolah, orang yang belajar bahasa tulisan orang Kasdim. Lalu Ayub siapa? Ayub pengusaha, orang kaya, paling kaya di daerah timur, dikatakan Alkitab seperti itu. Kita lihat Nuh, Daniel, dan Ayub punya profesi yang berbeda, tapi di hadapan Tuhan mereka punya standar hidup yang beda di hadapan dibandingkan orang-orang lain. Mereka mendedikasikan hidupnya buat Tuhan, walaupun profesinya berbeda di dunia, tapi ternyata mereka itu punya posisi yang spesial. Sehingga kalau ada malapetaka terjadi di satu daerah, maka 3 orang ini akan diluputkan Tuhan. Ya, itu penjelasan salah satunya tentang umat yang terpilih, bangsa terpilih, imamat rajani. Coba renungkan berulang-ulang kebenaran ini ya. Keluaran 19 ayat 5 dan 6, dan khususnya 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Kamu bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kamu dipanggil begitu supaya kamu bisa menceritakan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang telah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dan kita bisa menyadari bahwa sungguh God is good all the time dalam setiap bagian kehidupan kita. Karena kita adalah bangsa terpilih. Tapi kebenaran ini perlu kita sadari bahwa kita di bagian lain dikatakan adalah biji matanya Tuhan. Coba sadari hal ini. God is good all the time. Firman Tuhan berkata God is love, Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan karena hal itu kita bisa percaya bahwa Dia selalu baik setiap saat. Dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. God is good all the time. He makes all things beautiful in its time. Terima kasih Tuhan. Ajari kami lebih jauh lagi dan menyadari bahwa kami adalah bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan hal itu dibuat supaya kami memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang besar yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.